Shalom semuanya, selamat datang dalam keluarga Allah. Di ibadah hari ini, Royal Rock yang Adult. Saya percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita karena Allah telah memberikan anugerah bagi setiap kita orang percaya dengan menyatakan kasih dan setianya untuk setiap kita. So mari kita buka hati pada ibadah hari ini. Karena sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 4-5 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita semua adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Dan ini adalah berkat terbesar yang dilimpahkan untuk orang percaya oleh kasih karunia Kristus. Jangan merasa cukup untuk menjadi tamu di dalam keluarga. Karena tamu hanya datang dan pergi. Kita semua memiliki peran penting di dalam gereja Tuhan. Saatnya kita ambil bagian, tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat di kerajaan Allah. Tentu saja kita tidak ingin melewatkan apapun dari ibadah ini. Kita sama-sama mau menikmati rangkaian ibadah dan menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik. Maka dari itu kita perlu menyiapkan hati, juga kita perlu menyiapkan fisik dengan baik. Mari gunakan waktu sebelum ibadah ini dengan bijak, supaya kita menikmati keseluruhan ibadah royal dengan baik. Setiap daripada kita dimampukan Tuhan untuk membangun budaya dan menjadi inspirasi untuk sesama kita. Satu budaya yang baik dalam ibadah adalah saat kita melangkahkan kaki dan memilih duduk di depan. Saya percaya dengan langkah sederhana ini akan menjadi inspirasi bagi sesama untuk menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan dalam keluarga kerajaan Allah. Melalui karya salib dan kuasa kebangkitan Kristus, kita dijadikan satu di dalam keluarga kerajaan Allah, di mana kasih Allah dinyatakan secara sempurna di tengah-tengah kita. So, Royals, mari kita nyatakan kasih Allah yang begitu murni dengan saling melayani satu dengan yang lain. Karena Kristus terlebih dahulu melayani kita dan Dia juga akan memampukan kita untuk saling melayani di dalam keluarga kerajaan Allah. Royals, inilah bukti kasih Tuhan. Dia memanggil kita hari ini untuk beribadah bersama sebagai satu keluarga Allah. Percayalah bahwa seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhir dan siapapun yang berbicara di mimbar ini adalah alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, menyampaikan firman-Nya, dan memberitakan kabar baiknya yang akan mengubah kita semakin serupa seperti Kristus. Kami Royal Pastoral Team sangat percaya bahwa kita akan pulang dengan hati yang baru, yang semakin mencintai Kristus, lebih daripada mencintai diri sendiri. Royals, God is our Father and we're all one big family in Christ. And these are from our hearts to yours. Shalom Royals. Kita masuk masa-masa liburan ya ini ya. Terlihat banyak kursi-kursi kosong, banyak saudara-saudara kita yang pergi liburan, tapi juga ada saudara-saudara kita yang datang ke Surabaya. We welcome you untuk datang ke Surabaya, untuk gak cuman liburan ke Surabaya, tapi juga beribadah hari ini bersama-sama dengan kita. Dan mau musim liburan kayak, mau musim balik kerja, balik sekolah ya untuk anak-anak kita nanti yang akan kembali bersekolah beberapa minggu lagi. Kita tetap butuh anugerah Tuhan, amin. Kita berdiri di atas kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan. Di Efesus 3 ayat 16 dan 17 Paulus berdoa. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Tidak ada dasar lain yang kita bisa kuat atasnya selain daripada dasar kasih karunia-Nya Dia saja. Saya ajak semua untuk menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the
praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Yeah, we live for you. Oh. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Mari Royals nyanyikan. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. Jesus. Jesus, Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, holy, holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh, thank you for your love, Jesus. Your love is our firm foundation. There is no other foundation. It is only your love. It is only your grace. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life
kudus, tapi juga Allah yang mengasihi kami. Karena itu kami boleh berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh suatu anugerah kami boleh berkumpul hari ini, menyembah, memuji-Mu. Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang berdaulat, Allah yang maha besar. Oh, thank you Lord. Dan di dalam-Mu kami beroleh pengharapan, dan di dalam-Mu kami beroleh kekuatan. Amin, amin. Mari Royal nyanyikan. And I will build my life upon your love. Yes. Trust in you alone. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Yang percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan, bahwa Allah kita perkasa, katakan amin. Katakan sekali lagi, amin. Allah perkasa. Come on. Kita sedang merayakan Allah yang perkasa. Haleluya. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebuslah jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru. Come on, shout it. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebuslah jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Dia tinggal dalam. Amin. Dengan imanku ku berseru. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa.
firman-Mu jadi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu jadi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa, Yesus kaulah Tuhan, Allah perkasa, Yesus kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus kita perkasa, Yesus kaulah Tuhan, Allah perkasa, Yesus kaulah Tuhan, Allah perkasa. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah yang setia. Umat tebusan Tuhan. Haleluya. Come on. Here we go. Yeah. Amen. Let's declare. Ya Allah yang baik dalam hidup kita. Katakan. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Semuanya angkat kedua tanganmu. Nyatalah karya-Mu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Umat tebusan Tuhan, haleluya. Sama-sama naikkan pujian ini. Kita bersorak karena anugerah-Nya begitu besar. Bukan karena usahaku, semua pemberian Tuhan. Katakan kasih-Nya, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Angkat kedua tanganmu, nyatakan. Nyatalah. Oh ya. Tidak. One more time say. Nyatalah. Nyatalah karya-Mu di dalamku. Semua. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Semuanya, terima kasih buat penebusan-Mu Tuhan. Kami hidup karena-Mu, dan kami mau hidup untuk-Mu Tuhan. Haleluya, semuanya. Allah, with Jesus we alive. With Jesus we alive. With Jesus we alive. With Jesus we alive. Sungguh besar kasih
Haleluya, silakan duduk Royals. Amin. Terima kasih tim Praise and Worship. Shalom Royals. Aduh, kayaknya lemes banget ya padahal lagi liburan. Sekali lagi saya sapa Shalom Royals. Oke, selamat datang di ibadah pada hari ini. Luar biasa di masa liburan ini ya. Kita menjalani long weekend dan kayak saya bisa lihat memang banyak kursi kosong di depan. Yuk saya himbau untuk para jemaat yang mungkin masih duduk di belakang. Boleh yuk kita sama-sama duduk di depan supaya kita semakin erat, semakin dekat juga ya. Dan ngomong-ngomong soal liburan, adakah di sini juga mungkin yang baru pertama kali hadir di ibadah royal? Ada mungkin? Atau mungkin melakukan visit? Ya, ada beberapa ya. Baik, dan sebelum saya memberikan pengumuman lebih lanjut, kita akan masuk ke dalam sesi persembahan. Oleh sebab itu, saya pimpin di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang Engkau berikan pada hari ini ya Tuhan. Sehingga kami semua bisa ada di tempat ini memuji dan memuliakan Engkau. Ya Bapa, sekarang saatnya kami akan memberikan kembali apa yang Engkau titipkan kepada kami. Kami percaya setiap apapun yang kami berikan, itu adalah Engkau akan pakai untuk perpanjangan tangan-Mu di dunia ini. Kami memberikan dengan suka hati ya Tuhan, kami memberikan dengan ikhlas ya Tuhan, kami percaya kami memberikan apa yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Silakan membawa persembahan. Hari ini persembahannya ada 2, yaitu persembahan perpuluhan, bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dimasukkan ke dalam keranjang yang diedarkan oleh Asher. Dan kemudian ada persembahan kolekte yang bisa juga diberikan lewat kantong persembahan yang sudah diedarkan oleh Asher. Yes, ngomong-ngomong soal tadi yang baru pertama kali, saya lihat tadi ada beberapa ya yang baru pertama kali hadir atau mungkin karena musim liburan ada yang visit ke Surabaya dan memutuskan untuk bergereja pagi hari ini di tempat ini. Saya ucapkan selamat datang ya, selamat beribadah. Dan mungkin bagi Anda yang ingin tertanam, belum punya gereja lokal, kami sangat menyambut Anda nanti setelah ibadah ada KC Corner di mana kita akan menyambut Anda di sana. Dan juga saya menghimbau untuk seluruh jemaat yang mungkin belum tertanam di dalam Komsel, kami juga sangat menyambut Anda nanti di pre-function depan di KC Booth. Dan hari ini, yes, karena musim liburan, pembicara yang melayani kita hari ini juga bukan berasal dari Surabaya. Dia berasal dari Praise Center Church Melbourne. Yes, dia adalah Ivan Tandio. Selamat datang Ko Ivan. Sedikit perkenalan tentang Ko Ivan. Saya sudah mendengar khotbahnya Ko Ivan pertama kali di tahun 2018. Ya, di tahun 2018 beliau adalah seorang pengusaha yang dimana selalu menyempatkan waktu ya, selalu memberikan waktu untuk firman Tuhan melayani kita di sini. Di tahun 2018 saya ingat sebuah kalimat yang diberikan oleh Ko Ivan adalah Tuhan memberikan rasa takut kepada kita untuk menjauhkan kita dari bahaya. Saya sangat teringat dengan kata-kata itu sehingga membuat kita semua berubah perspektifnya terhadap rasa takut ya. Karena tidak lagi kita memikirkan rasa takut itu adalah sebuah yang berbahaya atau sebuah penantian di mana kita memikirkan apa yang akan terjadi, malapetaka apa yang akan terjadi kepada kita. Tapi lewat kata-kata dari Ko Ivan, kita bisa melihat bahwa rasa takut adalah masa di mana kita menantikan apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita dan juga apa yang kita tahu tentang Tuhan di mana Tuhan selalu menyertai kita dari bahaya apapun. Dan tentunya semua saya di sini juga nggak sabar ingin melihat apa yang ingin disampaikan oleh Ko Ivan hari ini. Dan saya percaya semua di sini juga sangat nggak sabar untuk mendengarkan firman dari Ko Ivan. Dan pengumuman selanjutnya adalah ada Royal Prayer Meeting yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2023 pukul 1 siang. Dan di Royal Prayer Meeting ini Anda bisa mengirimkan request prayer. Request prayer bisa diberikan
lewat WA yang tertera di layar belakang saya, atau bisa juga direct message lewat IG royals.surabaya. Nah, ngomong-ngomong soal Instagram Royal Surabaya, pasti sudah banyak yang follow ya. Kalau belum follow, ayo langsung follow karena banyak banget konten-konten menarik, konten-konten yang sangat memberkati. Dan khususnya setiap hari Rabu ada IG Live yang dimana berupa quick words tentang firman Tuhan. Dan minggu ini hari Rabu pukul 12 siang akan dibawakan oleh Yehuda Berce. Nah, jadi ayo kita merapat setiap hari Rabu jam 12 siang kita menyaksikan IG Live di royals.surabaya. Dan pengumuman selanjutnya adalah next week preacher kita. Jadi pastikan Anda datang lagi, bawa teman-teman, bawa keluarga, bawa pasangan dan lain-lain ya. Bawa ke gereja ini karena minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Roni Daud Simeon dari Rock Jabodetabek. Sekian pengumuman yang saya berikan hari ini. Mari kita saksikan suara gembala. Tuhan memberkati. Shalom semua warga kerajaan. Tema bulan ini adalah Loving God, mengasihi Tuhan. Mari kita buat pernyataan lebih dahulu. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat disampaikan bahwa God is love. Bukan God has love, God is love. Agape itu adalah satu pribadi. Dan ukurannya adalah saling mengasihi. Kan ini the first and most important commandment. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Dan perintah kedua yang sederajat sama seperti itu dan merupakan ukurannya adalah kasihilah sesamamu manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Orang yang tidak mengasihi dan menerima dirinya sendiri tidak mungkin mengasihi sesama. Dan apalagi mengasihi Tuhan. Dengan jelas 1 Yohanes pasal 4 dikatakan bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Bahkan sebagai bukti dia memberikan yang terbaik dari dirinya. Dia berikan putranya pada kita. Yohanes 3:16 yang sangat terkenal itu. Tapi 1 Yohanes pasal 4 menjelaskan kalau kita mengasihi Tuhan, syaratnya adalah we are born of God. Kita dilahirkan oleh Tuhan, lahir kembali. Tandanya adalah mengasihi sesama saudara. Menjadikan sekali. Kalau kita lihat di YouTube itu bagaimana sesama hamba Tuhan saling menjelekkan, saling menuding sesat, saling menuding lu masuk neraka dan sebagainya. Apa tanda daripada saling mengasihi? Jangan lupa, dalam bahasa Indonesia kasih itu adalah kata kerja, bukan kata benda, ya. Saudaraku, love dan loving tidak bisa dipisahkan, ya. Kalau ada kasih Allah di dalam diri kita seperti Roma pasal 5, Tuhan mencurahkan kasihnya pada kita melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Roh Kudus is the spirit of grace and the spirit of the love of God. Karena itu 1 Yohanes pasal 4 membuat kita mengangkat tangan. Tuhan, kami tidak sanggup mengasihi Engkau sebelum Engkau mengasihi kami sendiri. Tanda Tuhan mengasihi kita menerima pemberiannya yang terbesar, yaitu Kristus. Kristus adalah bukti kasih Allah. Dulu ada satu lagu zaman dulu yang bagus ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasihnya memberikan bukti, bukan kata-kata. Karena itu bersyukurlah kita punya Tuhan yang mengasihi dan memberikan kita kemampuan, empowering grace to love one another, even to love our enemy. Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang membuat orang mendoakan orang yang menganiaya kita. Dan seperti yang dilakukan Kristus di atas kayu salib, Father, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dia menjadi juru syafaat. Kita akan mengasihi orang yang menganiaya kita, dan mereka akan melihat kasih Allah dalam kita. Dan jangan lupa, penjahat di samping Tuhan Yesus matanya terbuka, dan dia berkata, Tuhan ingat aku kalau engkau masuk dalam kerajaan. Mata terbuka. He is Lord, the Lord. Dia adalah Tuhan, dan dia juga adalah, saudaraku, juru selamat. Dan bukan cuma itu, dia adalah kasih personified, kasih yang menjadi satu pribadi. God bless you.
Loving God di-start dengan menerima kasih Tuhan. Dan tidak mungkin kita mengasihi Tuhan sebelum Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. God is love. God bless you. Amin. Amin. Bro, banyak kita percaya bahwa harapan kita di dalam Yesus Kristus tidak pernah goyah. Amin. Pernahkah kita merenungkan kenapa harapan di dalam Yesus itu tidak pernah goyah dalam kehidupan kita? Ini buktinya. Dari zaman perjanjian lama, karya keselamatan itu sudah diberitakan. Dan Tuhan Yesus datang, dia tinggalkan sorga, kosongkan hidupnya jadi manusia. Bahkan setia sampai mati jadi hamba. Di atas kayu salib untuk menebus kita. Dia tepati. Setelah itu, dia bangkit dari maut. Dia menampakkan diri pada murid-muridnya. Dia naik ke sorga. Dan dia curahkan Roh Kudusnya dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita tidak yatim piatu. Dia sertai kehidupan kita. Dia tepati janjinya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan apa pengharapan? Kenapa pengharapan kita tidak pernah bisa hilang di dalam Kristus? Karena dia berjanji, dia akan datang kembali menjemput kita semua. Ini dasar iman kita. Kalau dia sudah berjanji, dia akan tepati. Apapun yang kita hadapi hari ini. Satu hal yang saya tahu dan saya mau bagikan. Injil Kerajaan Allah berkata, Yesus selalu nyata dalam kehidupan kita semua. Ini iman kita dan ini tidak akan pernah tergoncangkan. Karena Sang Raja sendiri yang sudah berjanji dan dia akan menepati. Yang mengucap syukur padamu Tuhan. We believe in you Lord. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, maha kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, oh Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Hakim dan pembela disalib sengsara, Kaulah rahmatku. Turun ke dalam gelap yang mulia, bangkit berkuasa selamanya. Come on. Ku percaya percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya
percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, Kau Allah Tritunggal, ku percaya. Amin. Umat tebusan Tuhan nyatakan, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus, ku percaya dalam nama Yesus, ku percaya dalam nama Yesus. Oh Jesus. Ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, semua percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama semuanya, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus, ku percaya dalam nama Yesus. Siapakah Yesus sampai berjuta-juta manusia, billion of people bicara tentang dia? Siapakah Yesus bagimu pagi ini? Di tengah liburan hari Minggu, kita semua ada di sini. Siapakah Yesus bagi kita? Tim ini dan semua ruangan ini berteriak nama dia. Siapakah Yesus? Adakah keraguan di hatimu? Bukankah dia Raja Damai? Tapi seringkali kenapa kita masih takut? Masih stres? Bukankah dia Raja di atas segala raja? Tapi mungkin ada yang masih bimbang, kenapa aku masih terpojokkan. Mungkin ada yang datang di sini masih mempertanyakan siapa dia. Pagi ini doa saya, biar Roh Kudus memberikan perspektif dan pengertian dan pengenalan tentang siapa dia. Raja yang agung, Tuhan Yesus, yang kami sembah, yang kami puji, yang kami tinggikan. Biar kami hari ini bisa berhadapan langsung, face to face dengan Engkau Tuhan. Di ruangan ini dan di
dalam hati kami. Biar kami mengenal-Mu lebih dalam lagi. Dan tahu sungguh siapa Engkau Tuhan. Pagi ini kami datang dengan harapan mencari Engkau, bertemu Engkau, mendengar suara-Mu. Biar Engkau bicara sama kami Tuhan. Di rumah ini Tuhan, rumah-Mu. Biar Engkau yang bukakan saru paradigm yang baru. Bukakan mindset kami. Angkat yang menyelubungi mata kami. Biar kami bisa melihat Engkau. Pagi ini milik-Mu dan untuk-Mu. Biar nama-Mu saja dan kehendak-Mu saja yang ada di tempat ini. Roh Kudus, jamah kami. Serahkan semuanya ke dalam tangan. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Apa kabar Royals? Katanya saya panggilnya Royals ya. Saya senang banget kalau setiap kali datang ke sini udah serasa di rumah sendiri. Kalian, kalau saya bilang seperti tanah yang gembur, amin. Karena kalau menabur di tanah yang garing, capek. Tapi saya yakin di sini dari saya bertahun-tahun yang lalu datang ke sini, saya tahu seberapa hausnya kalian dan seberapa inginnya kalian mengenal Tuhan. Amin, saudara-saudara, saya percaya pagi ini kalian akan bertumbuh. Saya datang ke sini beberapa hari yang lalu ditanyain sama Hizkia, "Oh Ivan, topik khotbahnya apa?" Berapa hari yang lalu. Saya kasih judulnya I Am With You. Tapi hampir 2 hari yang lalu saya ganti judul khotbahnya. Saya hampir ganti judulnya jadi When My Best Friends Betray You. When Your Best Friend Betray You. Karena saya nggak tahu, baru 2 hari yang lalu saya tahu bahwa Andrew dan saudara-saudaranya nggak ada di sini. Saya diundang sama dia. Laura, Bongki dan keluarganya nggak ada di sini. Jadi rupanya ini tempat penitipan anak saya, dititipkan gereja. Saya udah mau ganti tadinya Hizkia. Jadi when your best friend betray you, itu ada ayat dasarnya. Ayat dasarnya itu di Matius 26. Ayat ke-40, waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, ini nonton ya dia, mereka nonton ya? Oh nonton, Andrew dengar baik-baik. Ya itu bisa jadi topik khotbah saya nanti mungkin kalau datang lagi. Waktu Yesus berdoa ditinggal sama sahabatnya tidur. Ini saya lagi khotbah ditinggal sahabatnya terus. Amin, puji Tuhan. Anyway, bercanda, saya senang banget di sini. Ada yang lain kok ya. Gak harus ada Andrew ya. Oke. Hari ini saya khotbah agak beda dikit ya. Saya pakai metode yang namanya expository. Jadi expository itu membahas satu line demi line dari Alkitab. Tapi semoga kalian bisa mendengarkan dengan baik, menyimak, buka Alkitab semuanya nanti. Dan biar Roh Kudus yang bicara. Saya percaya Tuhan akan bicara something. Oke, saya perkenalkan dulu, ini keluarga saya. Ini keluarga saya itu saya dengan istri, itu anak saya punya 2 princess. Yang satu udah 7 tahun, yang satu baru mau 2 tahun, sebentar lagi September. Udah kelihatan yang kalau itu sifatnya completely berbeda. Terus yang lucu, mukanya juga rautnya berbeda, yang gede lebih mirip saya, yang kecil lebih mirip istri saya. Terus tapi sifatnya berbalik, yang gede mirip istri saya, introvert, emotional, sensitif, gitu kan, kalem, introvert. Yang kecil, waduh kebetulan dapat jiwa saya. Dia dari kecil, kita udah taruh di childcare, dia dari Australia by the way, kami semua tinggal di Australia, di Melbourne. Dari kecil kita taruh dia di childcare, kalau yang cicinya waktu ditaruh childcare nangisnya bisa sampai 3 bulan. Enggak berhenti-berhenti, tiap kali ditinggal nangis, bahkan lebih kata istri saya. Yang kedua, ditaruh udah lupa maminya, lupa papinya, langsung main, langsung udah
bye Mika, namanya Michaela, Mika. Ya udah nggak ngeliat, udah nggak tahu kemana. Terus setiap minggu, ini baru terjadi bulan lalu karena dia udah makin aktif. Dia umur 9 bulan udah naik tangga. Dan sekarang ini udah 1 tahun, hampir 2 tahun ya, lah 20 bulan. Dia setiap minggu kita dapat surat dari childcare-nya. Kita disuruh tanda tangan konsen karena dia pasti kejeduk, kecelaka, jatuh dari mana. Jadi kita kalau di Australia harus tanda tangan supaya kalau ada pertanggungjawaban bukan pertanggungjawabannya childcare-nya gitu. Kita sampai bingung kenapa sih? Ya kita butuh perlindungan Tuhan. Jadi itu istri saya Maggie, anak saya yang paling gede namanya Kate Victoria, yang paling kecil namanya Michaela Ray. Saya bagi jadi 4 epilog. Saya pagi ini mau cerita. Kita membahas secara expository, tapi saya mau bawakan dalam bentuk sebuah cerita. Okay? Jadi makanya kita bagi jadi 4 chapter. Yang pertama, The Promise. Kedua, The Christmas Story, The Secret and The Challenge. Kita masuk aja langsung. Siap Alkitab? Boleh buka Matius 28 dulu. Ini yang sesuai kenapa saya kasih judulnya ini. Oke, Promise. Banyak orang janji dalam hidup kita, banyak janji Tuhan yang kita juga tahu. Tapi ya kalau disuruh ada satu janji yang menurut saya keren banget. Janji yang membuat saya bisa berasa tenang dan udah pede banget ngadepin hidup ini. Itu ada di sini nih. Kita baca sama-sama ya. Pas semua buka Matius 28. Ayatnya yang ke-16. Jadi ceritanya ini pada saat terakhir Yesus sebelum naik ke surga. Saya bacain, semua baca bersama-sama. Saya pakai bahasa Inggris, tapi kita artiin supaya artinya lebih dalam nanti. Now, the 11 disciples, jadi 11 muridnya pergi ke Galilea, went to Galilee, to the mountain to which Jesus has directed them. Jadi mereka pergi ke gunung di mana ada Yesus, suruh ke sana. And when they saw him, they worship him. But some doubted. Jadi nggak semuanya percaya loh. Padahal murid-murid Yesus loh ini. Kita bicara waktu ada di sana. But some doubted. And Jesus came and said to them. Ini penting banget. All authority in heaven and on earth has been given to me. Semua otoritas di bumi dan di surga sudah diberikan kepadaku. Luar biasa. Terus dia lanjutkan. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit, teaching them to obey all that I have commanded to you. Jadi setelah dia bilang semua otoritas ada di saya, ada di Tuhan Yesus mengutus kita pergi. Jadikan semua bangsa milikku disciple, ajarkan mereka segala macam. Tapi dia gak berhenti sampai situ. Ini yang kita mau bahas hari ini. Dia bilang gini, and behold, I am with you always to the end of age. Ini menurut saya janji yang dahsyat banget dari Tuhan. Seorang raja di atas segala raja, Tuhan yang maha besar, yang tadi dibilang apa? Yang all authority di bumi dan di surga ada di tangan. Suaranya gak ada Royal. Di tangan Tuhan Yesus. Kalau yang janjiin bukan sepowerful itu, kita bisa deg-degan. Zaman saya, generasi saya di SMP, SMA, itu masih banyak tuh bully-bulian. Saya tiap kali pulang ada tawuran, sekolah saya kayak gitu di Jakarta. Tiap kali itu mesti ada bisik, mesti denger-dengeran, oh jangan lewat jalan itu. Oh kelas ini lagi mau diserbu, oh si ini lagi diincar. Kayaknya dulu gak tenang aja gitu. Dan selalu apa yang paling penting di zaman saya, itu mesti punya backingan. It's who you are connected to, itu sangat menentukan kehidupanmu di zaman SMA saya. Kalau mau gak dibully, harus nempel sama kakak-kakak kelas yang luar biasa kuatnya. Nah dulu kalau udah yang kakak kelas, dia udah tahu saya nempelnya mainnya sama kakak kelas ini gitu. Dia langsung bilang, udah, biasanya yang ngomong gini, Van lu gak usah takut, lu kemana-mana nyebut nama gue aja. I'll be with you. Sama kayak ini.
berasa tenang. Itu aja di zaman SMA saya bisa berasa tenang. Kalau lagi ada masalah dengan siapa, gue ikut si ini loh. Oh iya, oke, fine. Oh lu teman gue. Jadi kita selalu aman dengan nyebut nama dia aja. Ini raja di atas segala raja yang menciptakan segalanya ngomong begitu ke kita. Harusnya kita berasa tenang gak? Harusnya ya. Harusnya confident gak? Saya di sekolah aja begini jalannya. Tapi kita kenyataannya punya Tuhan kayak gini, jalannya realitas hidup. This is reality. Kita gak bicara idealis. Oh, orang Kristen pasti begini, pasti kuat, pasti hebat, pasti victorious segala macam. Realitasnya kok lain. Nah hari ini kita mau ngerti janji dia ini loh. I am with you. Apa sih artinya? Siapapun kamu, keadaan kalian, dimanapun kalian, mau keadaan lagi baik, gak baik, buruk, mengerikan, ketakutan, sehat, sakit, kekurangan, kelebihan, janji ini luar biasa sekali. Mau punya kehidupan seperti ini? Mau? Amen. Kuncinya apa? Kalau kita mau, gini deh, saya ajak kalian masuk ke sebuah cerita. Untuk melihat satu kehidupan, suatu gambaran, suatu picture di mana kehidupan itu benar-benar ada Tuhan di sana. Mau lihat? Kehidupan itu di mana kehidupan itu biarpun nggak mudah, tapi ada Tuhan di sana. Yuk kita lihat sama-sama. Kita masuk yang namanya Christmas Story. Nah, ini saya dapat ayat ini, saya dapat Revelation ini tahun 2022 lalu, Christmas tahun lalu. Saya lagi bacain anak saya yang besar si Kate, cerita Christmas. Jadi ini tanggal 24, malam Natal 2022. Tanggal 24 saya bacakan cerita buat Kate. Saya bacakan ceritanya langsung dari Bible. Saya pikir ya udahlah daripada cerita anak kecil, saya mau ajakin dia udah 7 tahun, bicara langsung cerita dari Bible. Walaupun saya habisnya di tengah jalan lagi cerita lumayan nyangkut gak, stuck juga saya ceritain gimana. Saya mulai ceritanya ini, saya cerita di Matius 1. Semua boleh buka Matius 1 sama-sama. Ini kita sekarang mulai belajar, bedah Alkitab ya. Matius 1. Nah Matius 1 yang baca bahasa Indonesia boleh baca bahasa Indonesianya. Saya biar baca bahasa Inggris biar kalian bisa langsung translate, ngerti konteksnya apa juga dalam bahasa Inggrisnya. Gitu. Lebih dalam soalnya. Nah saya cerita sama si Kate. Gini loh Kate, ceritanya Yesus, tahu gak awalnya bagaimana? Kenapa sampai Tuhan Yesus bisa disalibkan di Natal dan menyelamatkan dosa kita? Nah, ceritanya begini. Nah, saya bilang, now the birth of Jesus Christ took place in this way when his mother Mary has been betrothed to Joseph. Ini masih aman, saya cerita, oh ya dulu tuh Tuhan Yesus tuh punya ibu, punya mama namanya Maria. Nah Maria ini dipilih sama Tuhan Yesus gitu untuk melahirkan Yesus. Mereka bertunangan, Maria sedang bertunangan dengan Yusuf. Terus sambung. Before they came together, she was found to be with child from Holy Spirit. Di sini saya stuck. Karena tiba-tiba ceritanya, loh kok jadi cerita dewasa 17 tahun ke atas. Saya tiba-tiba cerita sama Kate, abis gitu dia itu bertunangan sama seorang cowok namanya Joseph gitu kan, Maria. Tapi sebelum mereka menikah, mereka udah hamil. Saya bingung ceritanya gimana ini. Waduh, kok jadi stuck. Saya jadi panjang mesti ceritain dulu apa kemana-mana. Akhirnya tapi singkat cerita, kita sambung lagi. Ceritanya kan kalian udah tahu. Nah ini penting sekali. Dan mereka itu yang dibilang, before they came together, she was found to be with a child from Holy Spirit. And her husband Joseph, being just a man, saya highlight yang merah-merah itu penting. Being just a man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. Jadi di sini Alkitab menuliskan, Yusuf being just a man, artinya dia ya sekedar manusia, being manusia, seorang manusia. Yusuf being seorang manusia,
Dia mau coba diem-diem, gak usah ngomong sama orang, silently dia mau coba divorce si Maria. Karena supaya gak malu Marianya. Karena pada zaman itu, kalian bayangin, zaman itu tabu sekali. Tiba-tiba Maria baru tunangan, baru mau menikah, udah hamil duluan. Wah, zaman sekarang aja heboh di Instagram. Gimana zaman dulu, itu dulu, wah benar-benar tabu dan sangat berat sekali tanggungannya. Dan Yusuf kan gak ngerti gini-gini. Bayangin, kalau misalnya istri kita hamil, belum menikah, terus tiba-tiba dibilang katanya ini akan melahirkan anak dari Roh Kudus, melahirkan juru selamat. Pada zaman itu gimana menerimanya ya? Gimana cara mencernanya? Pasti akan sangat-sangat susah. Being just a man dia gak bisa ngerti. Yusuf being just a man gak bisa ngerti. Seringkali dalam hidup kita juga begitu. Being just a man. Kita sekedar manusia seringkali tidak bisa ngerti rencana Tuhan. Rencana Tuhan kadang-kadang belum bisa dicerna langsung sama kita. Makanya kita suka bertanya, kenapa keadaan kita kayak gini sih? Katanya Tuhan bilangnya begini, katanya gue dipanggil untuk jadi ini. Saya bukannya jadi presiden, saya mestinya jadi ini konglomerat. Saya bukannya mestinya begini. Panggilan ada ya, konglomerat gak ada sih. Tapi kenapa kehidupan saya seperti ini? Being just a man, kita seringkali gak ngerti. And unwilling to put her into the shame, resolved to divorce quietly. Lanjut lagi. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife. Jangan takut. Malaikat Tuhan muncul di dalam mimpi, berkata, Yusuf, jangan takut. Maria, ambillah Maria sebagai istrimu. For that which is conceived in her is from the Holy Spirit. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Ini banyak sekali di sini. Kata-kata keyword butir yang penting, saya udah highlight di situ. Ini rencana Tuhan. Dia bilang, ini adalah rencana Tuhan untuk di mana Maria dipakai untuk melahirkan sang juru selamat. Karena ini rencana Tuhan, dimanapun engkau menghadapi ketakutan atau stuck, Tuhan yang akan beracara. Di dalam situasi ini, Tuhan kirimkan malaikat untuk menjelaskan kepada Yusuf bahwa jangan takut. Saya sambungkan tadi, being just a man, do not fear. Being just a man, Yusuf takut. Seringkali kita juga gitu. Di dalam hidup kita seringkali kita takut. Kita ngadepin banyak hal kita takut. Kita mau masuk dalam rencana Dia kita takut. Karena kita manusia. Tuhan tahu manusia tuh seringkali takut. Oleh karena itu, tapi segala sesuatu, saya bilang nih, segala sesuatu karena ini rencana Tuhan. Segala sesuatu yang dari Tuhan, Tuhan yang sediakan. Segala sesuatu yang dari Tuhan, Tuhan yang jaga. Segala sesuatu dari Tuhan, pasti Tuhan yang beracara. Segala sesuatu yang dari Tuhan, Tuhan yang pelihara. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah yang kita kerjakan ini sesuai dengan apa yang Dia mau? Apakah di dalam hidup kita ini kita berjalan sesuai dengan keinginan Dia? Apakah cerita yang lagi kita tulis dalam kehidupan kita sekarang ini sesuai dengan keinginan Dia? Seperti cerita yang Yusuf dan Maria sedang alami, dia masuk di dalam cerita Tuhan. Cerita Tuhan mungkin kadang-kadang disrupsi dalam hidup kita. Cerita Tuhan kadang-kadang gak seenak yang kita mau. Cerita Tuhan mungkin kadang-kadang gak seperti yang kita pikirkan. Tiba-tiba hamil di luar nikah. Tiba-tiba dipakai yang jadi juru selamatnya. Apalagi nanti anaknya mati di atas kayu salib. Tiba-tiba yang tadinya udah berencana mau punya marriage yang normal.
Wah udah deh saya jadi tukang kayu aja, ntar punya istri, bangun rumah, pengen punya anak, pengen punya rumah di pinggir sungai, pengen jalan-jalan keliling Galilea. Segala macam rencana itu tiba-tiba didisrupsi sama Tuhan. Jadi kayak begini malah. Pertanyaannya, kita berani gak masuk ke dalam rencana Tuhan? Berani gak kita masuk dalam cerita Tuhan? Karena kalau kita masuk dalam cerita Tuhan seperti ini. Maria dan Yusuf masuk dalam cerita Tuhan. Apapun kejadiannya, yang susah, yang challenging, Tuhan yang sediakan. Segala sesuatu yang dari Tuhan, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang jaga. Kita seringkali takut kehilangan anak, takut kehilangan rumah, takut kehilangan karir, takut kehilangan macam-macam. Tapi kalau kita tahu yang ini karir memang dari Tuhan dan Tuhan taruh saya di sini, kita gak perlu takut. Karena segala sesuatu yang dari Tuhan, Tuhan yang jaga. Guys, ini penting sekali kenapa? Saya nanti ada yang lanjut lagi. Tapi kita bicara tentang stres. Kenapa hidup kita sering stres, penuh dengan ketakutan? Karena kita coba jagain, kita coba kontrol semua sisi dari kehidupan kita. Kita harus sehat, jadi kita olahraga gini, harus makan vitamin, harus gini sampai ekstrim. Bukan yang salah ya, olahraga, makan sehat segala macam. Itu saya juga masih belajar. Tapi jadi ekstrim dan security kita taruhkan di olahraga. Habis. Karir, kita harus jaga sisi yang ini ya. Kita coba jaga keluarga, jaga istri, jaga hubungan. Semuanya coba kita jaga dengan kekuatan sendiri. Akhirnya kita stres, depresi, hidup gak tenang tiap hari, ketakutan setiap hari, anxiety. Karena kita terlalu coba kontrol dan jaga semua sisi kehidupan kita yang tidak mungkin bisa kita jaga semuanya. Kita selalu mikir apa? Seandainya aku lebih kaya dikit, pasti ini beres. Seandainya aku lebih kurus sedikit, pasti beres. Seandainya saya lebih ganteng sedikit, pasti dapat ini. Salah besar. Nanti kita takutnya tertipu. Setelah kita dapatkan itu semua, taunya ujung-ujungnya tidak ada. Karena yang paling penting sebenarnya apa? Harus Tuhan yang jaga. Nah Tuhan yang jaga, itu harus rencana dia. Kalau mau dijaga sama Tuhan, harus cerita dia. Kita lanjut lagi. Ini luar biasa penjagaan Tuhan di dalam cerita Yusuf dan Maria. Menjaga mimpi, visi, purpose dari Allah sendiri. Yaitu juru selamat harus lahir, mati di atas kayu salib. Ini saya ilustrasikan dari salah satu contoh purpose atau mimpi yang terbesar yang manusia bisa bayangkan. Ya ini adalah mimpi adanya juru selamat di bumi ini. Tuhan akan bicara banyak mimpi dalam hidupmu. Itu seperti represent mimpi-mimpi kalian yang Tuhan taruh di dalam hidup kalian. Yang masih belum terwujudkan, masih dalam bentuk kehamilan. Lalu keluar, masih bentuk anak kecil, belum bisa lihat. Makin lama makin kelihatan, jadi Yesus tumbuh dewasa. Makin lama makin kelihatan sampai ujungnya mati di atas kayu salib menjadi penyelamat dari seluruh dunia. Saya berharap kalian bisa menemukan mimpi, purpose, panggilan kalian dalam hidup ini. Sampai pada titik akhirnya. Tapi caranya, mesti caranya dia. Lanjut lagi. Malaikat dikirim. Bilang Yosef gak takut. Tapi di sini dahsyatnya apa tahu gak? Bukan dahsyatnya malaikatnya datang aja. Tapi dahsyatnya Yusuf percaya. Sekarang kalau kalian dapat dari Tuhan sesuatu. Tuhan menyatakan sesuatu. Bahkan sampai di profesi. Atau bahkan sampai Tuhan hadir sendiri. Gak menutup kemungkinan. Baik dalam mimpi. Kalian bisa percaya apa enggak? Yusuf mau ikut. Lanjut. Berikutnya. Behold, the virgin shall conceive and bear a son. And they shall call his name Immanuel. Ini sesuai apa yang sudah tertulis. Segala sesuatu yang purpose dari Tuhan sudah Tuhan nyatakan terlebih dahulu untuk fulfill apa yang menjadi kehendak dia.
Ini dibilang tadi untuk fulfill apa yang sudah tertulis bahwa Virgin Mary ini akan melahirkan seorang anak yang akan dipanggil Immanuel, yang artinya God with us. Lucu ya, tadi kita bicara tentang topiknya I am with you dari Matius 28, ini kita bahas dari awalnya Matius 1. Di mana dia belum bisa menjanjikan itu, tapi janji itu sudah ada. Ya, dan sekarang dia bilang, inilah namanya Immanuel, God with us. Karena beberapa puluh tahun nanti setelah ini, manusia akan tahu, humanity akan tahu bahwa bayi yang sama, yang go through ini, dia yang akan berjanji, I am with you until the end of time. When Joseph woke up from the sleep, he did. Nah, dan he did. Kita mau nggak? Pertanyaan berikutnya challenge, kita mau nggak? Are we willing to follow? Mau nggak kita ngikut Yesus? Mau nggak ikut rencana Allah? Atau mau tulis cerita sendiri? Terserah. He did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife, but knew her not until she had given birth to a son, and he called his name Jesus. Kita lanjut lagi. Ini tadi buat kalian catat, being just a man, ini semua highlight yang dimana butir-butir yang Tuhan bicara hari ini buat kita. Lanjut lagi berikutnya, ayatnya lanjut lagi ceritanya ya. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judah, akhirnya Yesus lahir nih di Bethlehem of Judah. Tahu ya ceritanya bagaimana kan? In the days of Herod the king. Raja Herodes pada saat itu lagi bertahta. Tuhan Yesus lahir. Nih lihat nih. Behold, wise men from the east came to Jerusalem and saying, where is he who has been born king of Jews? Tiba-tiba Tuhan ada orang Majus, the wise man, dia datang ke Jerusalem terus dia ngomong, mana raja yang sudah ditakdirkan lahir sebagai raja untuk seluruh orang Jews. Pada saat ini raja yang lagi bertahta di situ jadi insecure. Raja Herodes berasa, gua kan raja, kok ini orang-orang Majus pada bilang, bahkan ada raja lagi yang memimpin kita semua di atasnya saya. Siapakah ini? For we saw his star when it rose, and he came, and rose have come to worship him. When Herod the king heard this, he was troubled. Wah, Raja Herodes langsung ketakutan. Gawat nih, tahta gua tergoncangkan, terancam. And all Jerusalem was with him. Dan orang-orang juga pada berasa hal yang sama lagi. And assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them whether Christ was to be born. Zaman dulu selalu penasehat raja itu selalu priest. Itu yang dianggap mesti tahu arahnya kemana, dia selalu bertanya. Dia panggil ini orang-orang pinter dan para priest ini untuk ditanyain, di mana sih? Ini kok ada dengar kabar kayak gini? Ini ada Yesus ini mau lahir di mana? Ini mau merebut tahta saya. Gitu. Terus mereka ngomong, orang-orang pintar nih ngomong, saya tahu di sini bos, di Bethlehem, in Bethlehem of Judea. Tahu dari mana? Karena sudah tertulis. It is written by the prophet, and you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for from you shall come a ruler who will shepherd my people of Israel. Sudah tertulis. Jadi orang-orang priest sama scribe ini ngomong, saya tahu deh, kayaknya bakal lahirnya di Bethlehem. Tahu dari mana kata rajanya? Iya, udah tertulis bos. Dulu prophet udah pada ngomong, bakal ada kejadian nih. Ini sekarang nih kejadian. Tapi yang manusia itu miss perspektif apa? Raja Herodes ngerasa tahtanya akan tergulingkan, saya terancam. Kekuasaan dia bicara hanya kekuasaan, power, authority, kekayaan akan di take over sama orang lain. Padahal Tuhan ngomong yang lain. Lihat, dia salah ngerti. Raja yang baru mau datang ini, yang baru datang ini, namanya Yesus, datang untuk who will shepherd my people. Raja Herodes salah ngerti, dikirain ini bakal take over dia punya kerajaan. Padahal dia harusnya sadar bahwa Yesus raja di atas segala raja datang bukan buat kekayaan, kekuatan, power. Tapi untuk shepherd my people. Lanjut. Herodes makin panik.
Dan Herodes pakai akal nih sekarang nih. Licik banget. Dan Herodes summoned the wise men secretly and ascertained from them. Dia panggil nih orang majusnya. What time? Kapan sih? Dia tuh lahir kapan? The star had appeared. Ini tricky question nih. Dia nanya kapan. Karena ini ada ide. Nanti dia ada rencana. Merencanakan kejahatan dia. And then he sent them to Bethlehem saying, go and search diligently for the child. And when you have found him, bring me the word that I too may come and worship him. Licik banget. Dia pakai strategi jahat. Dia bilang ke orang majus, lu kan yang tahu di mana dia. Lu cari cari di mana Yesus. Kalau udah tahu kasih tahu ya. Soalnya aku pengen banget nyembah dia. Aku pengen nyembah dia. Padahal pengen bunuh dia. Dalam hidup kita guys. Banyak gak sih yang mau mencoba mencelakakan kita? Banyak sekali. Di dalam perjalanan kita membangun kehidupan segala macam. Apalagi mengejar mimpi di dalam Tuhan, panggilan Tuhan. Pasti banyak evil devices. Karena iblis juga tidak berdiam diri. Bakal ada evil people yang di belakangnya karena spirit di belakangnya yang mencoba menjatuhkan kita. Yang seringkali kerjaan kita yang bikin tadi saya bilang jadi stres, ada yang jagain ini supaya jangan sampai dimakan sama orang bisnisnya, jangan sampai ini karirnya ditikung orang, jangan sampai saya di ini, jangan sampai di itu. Kita coba jagain. Tapi di sini nih, ini satu evil devices dari Raja Herodes. Udah bohongin orang majus lagi. Orang majus pasti nggak tahu apa-apa. Oh iya bos raja, saya akan carikan kalau udah ketemu, nanti saya lapor langsung. Kan langsung dapat kredit juga ya. Lapor langsung, saya kabarin. Biar Raja Herodes bisa nyembah dia. Lihat, ini kalau bukan perlindungan Tuhan, bayi Yesus sudah gak ada. Tapi karena bayi Yesus adalah rencana Tuhan, siapa yang bisa menggagalkannya? Makanya tadi pertanyaan saya, kita masuk rencana dia gak? Kalau kita masuk dalam rencana dia, siapa yang bisa menggagalkannya? Mau ada orang coba jahatin, kalau Tuhan udah suruh begitu, ini yang terjadi, lihat. Gimana Tuhan melindungi. Udah nih, pergi orang majusnya. After listening to the king, they went on their way, and behold, the star that they have seen, it rose, went before them. Wah, bintangnya naik. Waktu orang majus mau jalan, bintangnya ada di sana, bintangnya kelihatan, dan dia ngikutin. Until it came to rest over the place where the child was. Jadi sampai bintang itu berhenti sampai di mana ada bayi Yesus. Jadi penunjuk arah, Tuhan arahkan dia. Ini another thing. Kalau kamu masuk dalam rencana Tuhan, Tuhan yang tunjukin jalan. Tuhan yang kasih lihat di mana dan kapan. Dia bisa jawab when tadi ditanya sama rajanya. Dan dia tahu where juga. Lanjut ya. Akhirnya dia senang banget. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. And going into the house, they saw the child with Mary opening the treasures. They offer him gold, frankincense, and myrrh. And being warned in the dream, do not return to Herod. They departed to their own country by another way. Nah, seneng nih, dia udah ketemu, bintang udah nunjukin, ketemu Maria, Yusuf, dan bayi Yesus. Dia nyembah, dia happy banget. Dia bawain emas, mur, dan kemenyan. Myrrh, frankincense, dan gold. Itu semua rencana Tuhan. Ini rangkaian Tuhan. Semua yang dari Tuhan, Tuhan yang sediakan. Semua dari Tuhan, Tuhan sediakan. Mark my word, nanti saya jelaskan maksudnya apa nih. Berhubungan dengan gold, frankincense, sama myrrh. Nah terus udah nih, orang majus udah ketemu sana. Dia mau balik kan ke Herodes. Siap nih, lapor yuk ke raja. Biar raja seneng. Glory kita udah nemuin nih guys. Oke, pas lagi mau balik, Tuhan yang jaga. Segala satu dari Tuhan, Tuhan yang jaga. Tuhan kirimkan malaikatnya dibilang apa? Jangan pergi ke Herodes. Bayangin, evil device yang begitu jahat maksud Herodes, gak ada yang tahu. Orang majus gak tahu. Maria Yusuf juga gak tahu. Kalau bukan Tuhan yang nyetopin, dia udah balik tuh. Akhirnya dia pergi ke jalan lain. Gak ketemu Herodes. Jadi Herodes gak tahu di mana. Dahsyat ya, Tuhan yang jagain. Sedikit lagi guys, kita sudah mau selesai. Now when they have departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph
in dream. Ini waktu Yosef sama Maria mau berangkat, tiba-tiba angel malaikat Tuhan datang di dalam mimpi. Rise, take the child. Sebentar. Ya, oke. Rise, take the child and his mother and flee to Egypt and remain there until I tell you. For Herod is about to search the child to destroy him. And he rose and took the child and his mother by night and departed to Egypt. And remained there until the death of Herod. This was to fulfill what the Lord has spoken to the prophet. Out of Egypt I called my son. Akhirnya Maria sama Yusuf mau bawa bayi Yesus kan. Baru mau balik ke kota. Tiba-tiba malaikat Tuhan muncul ngasih tahu. Jangan pergi ke sana. Kamu akan dibunuh. Kalau kamu ke sana, kamu jangan ke sini. Pergi ke Egypt. Luar biasa penjagaan Tuhan. Segala sesuatu yang dari Tuhan, Tuhan yang jaga. Segala sesuatu dari Tuhan, Tuhan yang sediakan. Dia di Egypt mau hidup pakai apa guys? Yusuf kerjaannya di kotanya sendiri. Ini disuruh flee, kabur, lari, bawa bayi masih kecil. Ingat tadi, Tuhan kirimkan apa? Emas, mur, dan kemenyan. Teman saya baru balik dari Egypt. Berapa waktu yang lalu dia cerita bahwa pada zaman itu, terutama di zaman itu, currency, the main currency pada zaman itu adalah emas, mur, dan kemenyan. Bahkan mur dan kemenyan itu bisa lebih mahal daripada emas. Sadis. That's how Tuhan provide sehingga Yusuf dan Maria dan anaknya bisa survive di Egypt. Karena gak sebentar. Nunggu sampai apa? Nunggu sampai Herodes mati. Guys, ini the missing story yang kadang-kadang saya skip. Saya juga skip nih, langsung ceritanya waktu Yesus udah gede. Tapi rupanya mimpi Tuhan dari kecil itu Tuhan yang jaga. Kalau enggak akan terjadi. Kalau ini tidak dilakukan sama Tuhan untuk menjaga, gak ada juru selamat udah. Sudah mati di tangan Herodes. Batal, mesti ganti haluan, ganti cerita. Tapi segala sesuatu yang dari Tuhan, Tuhan yang jaga. Segala sesuatu dari Tuhan, Tuhan yang sediakan. She refused, ini terakhir ya. Sampai the Herod, when he saw that waktu Herodes tahu bahwa dia sudah ditrik, he has been tricked by the wise men, he became furious. Dia jadi marah banget. Terus he sent and killed all the male children in Bethlehem and in all that region who were 2 years old or under, according to the time that he had ascertained from the wise men. Then was fulfilled what was spoken by the prophet Jeremiah. A voice were heard in Ramah, weeping and loud lamentations. Rachel weeping for the children. She refused to be comforted because they are no more. Anak-anak di bawah 2 tahun dibunuh semua. Dia tahu kenapa dia bisa milih 2 tahun. Dia nanya tadi kan, when? Kapan sih lahir? Dihitung sama Raja Herodes, dihitung mundur. Oke, dia paling nggak mungkin lebih dari 2 tahun. Kalau gitu semua di bawah 2 tahun mati. Tricky banget tuh Herodes. Dia udah nanya tuh ada maksud. Banyak orang dalam hidup ini yang mau mencoba menggagalkan, menjatuhkan kita, mikirnya sampai sedetail itu. Harus Tuhan yang jaga guys. Last paragraph. But when Herod died, akhirnya Herodes mati. Behold, an angel of the Lord appeared in the dream of Joseph in Egypt saying, rise, take the child and his mother, go to the land of Israel. For those who sought the child life are dead. Cepetan. Malaikat Tuhan bilang, Yusuf, Maria, bawa Yesus balik. Lalu keluar dari Egypt. Karena orang yang mau coba bunuhmu sudah mati. Akhirnya terus dia pergi, Maria dan Yusuf pergi dengan Yesus balik ke tanah Israel. But when he heard that Archelaus was reigning over Judea in the place of the father Herod, he was afraid. Karena anaknya Herodes taunya yang mimpin, namanya Archelaus, yang jadi penggantinya, mereka jadi ketakutan lagi. Tuh kadang-kadang masalah tuh gak selesai-selesai ya dalam hidup kita. Baru lega, udah bertahun-tahun dia aja keluar lagi, baru keluar, ya belum selesai. Ada Archelaus dalam hidup kita. Tapi gak usah takut, kita sih takut. Tapi Tuhan bilang, he was afraid to go there and being warned lagi. Being warned in a dream.
he withdrew to the district of Galilee, and he went and lived in a city called Nazareth, so that was spoken by the prophet might be fulfilled, that he would be called Nazarene. Dahsyat banget. Dari tadi Tuhan jagain dengan kirim malaikatnya, nggak tanggung-tanggung. Dia kirim guidance dengan kirim malaikatnya. Saya percaya kalau kita masuk di dalam rencana Tuhan, Tuhan akan sediakan jalan-jalan dan dia akan warn kita, dia akan jagain kita dengan cara yang divine, dengan cara ilahi, bukan dengan cara kita sendiri. Kita mau coba pakai cara apapun, pasang asuransi segede-gedenya, pasang garansi segede-gedenya, pasang backup segede-gedenya. Oh, punya pacar satu, punya yang deket 3 lagi. Cuma kalau satu putus ada 3 lagi. Apapun yang kita lakukan untuk membangun security kita, gak akan bisa guys. Hanya dengan cara divine Allah aja kita bisa. Oke, lanjut next. 2 slide ke depan. Ya, kuncinya. Kita masuk di akhirnya ya, kuncinya cuma 2 untuk kita mau masuk dalam satu kehidupan yang barusan kita lihat. Kehidupan yang dijaga sama Tuhan secara ilahi. Perjalanan kehidupan yang dijamin sama Tuhan bahwa I am with you. Kehidupan yang benar-benar tenang. Penuh dengan damai. Karena kita tahu Tuhan yang jaga. Kita butuh sesuatu, Tuhan yang sediakan. Perlu ini, Tuhan yang sediakan. Tuhan, saya butuh uang buat bangun rumah sakit yang Tuhan suruh. Saya orang miskin, gak punya uang gimana? Tapi kalau itu memang rencana Tuhan, Tuhan yang sediakan. Yusuf, Maria mesti lari ke Egypt. Gak ada uang Tuhan. Pekerjaan saya di mana kali? Saya gimana di sana hidup pakai apa nih? Bayi masih kecil. Saya mesti kerja di mana? Ntar saya dijadiin slave. Tuhan yang sediakan. Cuma 2 kuncinya. 1, to follow. Kedua, to love. Janji dia bilang, bagi dia yang mengasihiku dan yang masuk ke dalam rencanaku. Apa artinya to follow? To follow cerita yang mana guys? Pagi ini saya mau tanya, coba tanya sama diri sendiri. Kita mau ngikutin ceritanya siapa? Cerita kita sendiri atau mau ceritanya Tuhan? Kalian udah ngeliat di Alkitab, begitu banyak cerita, tapi ceritanya Tuhan semua. Dari Daud, sampai Musa, sampai Yusuf, Joshua. Itu semua orang yang terpanggil, masuk rencana dia, ngalamin kesusahan kayak ngawur banget. Daniel mau dikasih makan ke macan, udah gitu mau dibakar. Udah gitu kalau si Daud udah mau dibunuh berkali-kali. Mesti lawan Goliat. Joshua perang sama yang sesuatu yang gak memungkinkan. Tapi di setiap saat, karena mereka masuk rencananya, cerita Tuhan terjadi. Joshua menyaksikan pertama kali matahari berhenti. Daud menyaksikan sendiri semuanya gimana dia berjalan sama Yesus dan dikasih kemenangan. Daniel tidur sama singa. Yusuf dibuang, udah mau mati di sumur, malah jadi raja, prime minister. Memberi makan keluarganya lagi. Semuanya terjadi yang dahsyat-dahsyat itu karena mereka choose to follow. Pagi ini mau nggak follow? My pastor di Melbourne ngajarin saya, tahu nggak kuncinya supaya miracle terjadi? Miracle itu simple formulanya, tapi nggak gampang jalaninnya. Miracle, mujizat akan otomatis terjadi pada saat kehendak Tuhan itu gerhana bulan atau matahari dengan kehendak kita. Kalau terjadi satu alignment antara kehendak Tuhan, kehendak kita dengan kehendak Tuhan, miracle pasti terjadi. Anak sudah mati di Alkitab karena itu kehendak Tuhan.
align sama kehendak kita, bangkit lagi. Segala sesuatu yang mustahil, kalau itu align dengan kehendak Tuhan, pasti terjadi miracle. Yesaya berkata begini, "For my thoughts are not your thoughts." Ini coba dimengertiin dalam-dalam. Pikiran kita itu gak sama dengan pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan gak sama dengan pikiran kita. "Neither are your ways and my ways, declares the Lord. For as the heaven are higher than the earth, so are my ways higher than your ways." Kalau kita udah tahu, pikiran dia udah jauh di atas kita. Kita masih mikir 1, 2, 3, dia udah jauh banget. Cara dia aja udah jauh banget. Tapi kenapa kita paksain cara kita? Follow to obey. Kunci pertama. Lanjut. Yang kedua, kunci terakhir, to love. Penting sekali. To love him. To love God. Kuncinya untuk loving God, itu untuk mencintai Tuhan, kita harus terlebih dahulu dicintai. Untuk mencintai Tuhan, kita harus bertemu dulu dengan cinta. Untuk mencintai Tuhan, kita harus terlebih dahulu merasakan cintanya dia. Gak terbalik. Kalau yang hari ini struggle untuk mencintai Tuhan, mungkin kita belum merasakan cinta dia. Kalau yang struggle untuk bisa mengasihi Tuhan, kok gue gak bisa ya, kayak Hizkia, mengasihi Tuhan seperti itu. Mungkin karena kita belum pernah diperhadapkan dengan cinta yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Kunci untuk mencintai, kita harus dicintai oleh Tuhan dulu. Kita harus bisa merasakan cinta dia terhadap, menikmati cinta itu. Karena di dalam cinta kepada Tuhan, itu akan terjalin sebuah intimacy. Nah ini kunci penting sekali. Karena di dalam intimacy, kita akan menemukan rencana Tuhan. Banyak yang mau, saya mau masuk rencana Tuhan kayak Daud, kayak Daniel, segala macam. Tahu rencana aja gak tahu gitu kan. Gak usah pikirin rencana-rencana dulu. Masuk dulu dalam cintanya. Karena waktu engkau intim dengan dia, engkau akan menemukan rencananya. Orang banyak yang nanya, Kak gimana cara menemukan purpose Tuhan? Cintai dia. Purpose is found in intimacy. Di dalam sebuah keintiman, panggilan, calling, rencana dia, itu kita temukan di dalam sebuah keintiman. Cuman kita mau apa enggak intim sama dia? Jawabannya selalu mau, tapi belum tentu bisa. Belum tentu mau beneran. Daniel 2 ayat 22 berkata, He reveals deep and hidden things. He knows what it is in the darkness and the light dwells with him. Dia bilang bahwa dia akan unveil, mengasih tahu kita hal-hal yang tersembunyi. Kalau kita mau tahu itu semua, kita mesti intim sama dia. Lanjut berikutnya, saya bisa minta tim musik naik. Ini challenge-nya. Ini buku hari ini yang chapter terakhir di buku hari ini. Banyak manusia di dunia yang bilangnya sayang sama Tuhan, tapi tidak obedient sama Tuhan. Yang sayang banyak, tapi yang taat sedikit. Menurut saya, kalau kita taat, kita pasti sayang. Kalau kita sayang, belum tentu taat. Pikirin hari ini, kenapa kita masih mau hidup depres, stres, ketakutan. Ada goal-goal yang kita belum tercapai, bikin kita bingung, takutan mikirin problem di rumah, segala macam. Karena Tuhan gak pernah janji hidup ini bakal gampang. Itu teologi yang salah.
Kalau dibilang jadi orang Kristen pasti victorious. Yes, victorious, tapi konteksnya apa? Hidup ini pasti ada suffering, pasti ada challenge, percobaan dan tantangan. Gak ada tuh namanya perfect life. Tuhan gak pernah janji itu. Tapi Tuhan janji bahwa Dia akan ada di situ bersama dengan engkau. That I am gonna be there with you. Kalau kita mau Tuhan ada di situ, jagain kita. Kita harus taat sama Dia. Kuncinya to follow, to obey, and to love Him. Pertanyaannya mau apa? Enggak. Saya tahu nggak gampang. Tapi kalau kita sudah masuk ke sana, saya yakin dua hal ini adalah menjadi sebuah solusi bagi semua pertanyaan saudara-saudari. Dua hal ini menjadi kunci dan jawaban bagi semua pertanyaan dalam hidupmu. Masuk dalam rencana Dia. Karena Dia yang akan jamin. Semua yang kau perlu, Dia yang sediakan. Semua yang engkau takut hilang, Dia yang akan jaga. Semua kejadian baik atau buruk akan dibuat menjadi kebaikan bagi Dia. Oleh karena Dia. Sekarang apakah kita mau obey Dia atau enggak? Bukan jadi orang yang bilang, saya mengasihimu Tuhan, aku cinta, sayang, datang ke gereja, melayani. Tapi apakah kita menjadi orang-orang yang mau obedience sama Dia? Obedience itu menimbulkan intimacy, tapi juga intimacy menimbulkan obedience. Jadi dua hal ini sangat erat. Kalau engkau masuk di dalam intimacy sama Dia, akan semakin mudah untuk taat sama Dia. Karena ketaatan itu gak akan jadi sebuah paksaan, tapi ketaatan itu menjadi sesuatu keinginan yang engkau inginkan. Dan menurut saya, ketaatan adalah wujud yang terindah. Wujud yang terindah dari rasa sayang, bukti rasa sayangmu kepada Tuhan. Nah pagi hari ini, saya undang semuanya untuk kita taat. Kita masuk ke dalam kehidupan yang sesuai dengan cerita Dia. Dengan mulai dengan berkata, Tuhan, aku mau. Saya mau Tuhan, saya udah capek hidup cara sendiri. Saya udah capek masuk cerita saya sendiri. Bangun ke cerita-cerita sendiri, bangun karir sendiri, bangun semua sendiri. Saya mau masuk apa yang Tuhan mau. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Biar saya berdoa. Sekali lagi, ingat baik-baik, semua yang dari Tuhan, Tuhan yang jaga. Semua dari Tuhan, Tuhan yang sediakan. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini, kami boleh punya Allah seperti Engkau, punya Tuhan seperti Engkau. Raja di atas segala raja yang memiliki semua otoritas di atas bumi dan di surga. Dan kami bersyukur punya Tuhan Allah seperti Engkau yang berjanji bahwa Engkau akan selalu ada dimanapun kami berada. Allah yang seperti Engkau menjanjikan seperti itu. It means the life for us. Kami gak mau hidup di dalam ketakutan, kecapean kehidupan kami sendiri. Kami gak mau hidup capek menulis cerita kami sendiri. Tapi pagi hari ini kami mau Tuhan masuk dalam ceritamu. Biar ceritamu yang tertulis dalam kehidupan kami. Ceritamu yang sudah Kau sediakan sebelum kami ada. Biar itu terjadi dalam kehidupan kami. Seperti cerita rencana-rencana yang sudah tertulis mengenai kelahiran Juru Selamat. Cerita itu sudah ada dari zaman dulu dan Kau wujudkan melalui Yesus Kristus. Yang lahir dari anak darah Maria. Dan Yusuf ada di sana. Dan Kau jagain kami pagi ini menyaksikan gimana penjagaanmu dalam kehidupan kami masing-masing. Kehidupan dia, kehidupan mereka Tuhan. Dan kehidupan cerita-cerita semua laskar Kristus yang ada di dalam Alkitab. Karena mereka mau masuk ke dalam rencanamu, masuk terpanggil dalam kehidupanmu, ceritamu Tuhan. Pagi ini Roh Kudus kami gak mampu, kalau kami harus jalani sendiri. Kami gak mampu even untuk komit, untuk mengasihimu dan to follow you, untuk mengikuti Engkau, untuk taat sama Engkau. Kami gak mampu kalau bukan karena Engkau. Oleh karena itu pagi ini kami minta kekuatan daripadamu. Kami minta perlindungan daripadamu.
penyertaan daripadamu. Sentuh hati kami pagi hari ini. Biar kami keluar dari ruangan ini bukan menjadi orang yang sama, tapi kami bisa berubah. Biar namamu dipermuliakan dan apapun yang kami rajut, yang kami buat dari tempat ini, itu meninggikan namamu dan menjadi satu kesaksian melalui gereja ini. Menjadi kesaksian dari jemaat-jemaat di gereja ini. Bahwa impact kepada dunia, bahwa perubahan, bahwa keselamatan kepada dunia ini. Dan akan banyak miracle terjadi di tempat ini. Banyak kuasamu yang dicurahkan di tempat ini. Biar namamu ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu. In Jesus name we pray. Amen. Terima kasih Ko Ivan. Seberapa banyak saudara yang diberkati hari ini? Haleluya. Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita hadapin, Tuhan beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dia bekerja di dalam kehidupan kita. Dan dia mau bekerja melalui kehidupan kita. Hari ini kita akan masuk ke perjamuan kudus. Seberapa banyak saudara yang masih belum menerima roti dan anggur, saudara bisa angkat tangan. Nanti rekan-rekan asyir akan melayani saudara dengan baik. Yang belum mendapatkan roti dan anggur, saudara bisa lambaikan tangan. Saya minta tolong multimedia Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Saya akan bacakan buat saudara. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kehidupan kita di dalam Kristus dimulai dari salib. Dia yang melahirbarukan kita. Dia yang membawa kita masuk di dalam rancangannya yang mulia. Bukan hanya dipanggil masuk dalam rancangan yang mulia, tetapi dia menyertai kita. Memberikan kita hikmat, memberikan kita keteguhan hati. Karena kita ini adalah buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus. Melalui darahnya yang mahal. Hidup kita ditebus dengan darah yang mahal. Dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Akankah kita masih hidup di dalam kegelapan? Akankah kita masih hidup di dalam kecemaran? Hari ini saya yakin dan percaya kuasa Tuhan sanggup meneguhkan kita untuk hidup di dalam kekudusannya. Kekudusan itu ada dalam kehidupan kita. Karena Yesus yang sudah lakukan semuanya. Dia yang lebih dulu obedience. Dia yang lebih dulu taat akan rencana karya keselamatan Tuhan. Sampai mati di atas kayu salib. Ini tandanya supaya apa? Supaya kita bisa menikmati kerajaan Allah. Hari ini sama-sama angkat roti di atas tangan kanan kita. Dengan tangan kanan kita. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Buat karyamu. Buat ketaatanmu. Yang kau kerjakan, yang kau jalani bagi kami. Sehingga melalui engkau, di dalam engkau, kami bisa memanggil Allah dengan sebutan ya Abba, ya Bapa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan dia memecah-mecahkan. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang sudah dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhnya dipecahkan. Supaya hubungan kita yang terpecah dengan Allah Bapa di sorga disatukan kembali melalui Kristus. Royals, bukankah roti yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dia menaikkan ucapan syukur. Dan dia berkata, inilah darahku yang telah dicurahkan oleh kamu. Darah perjanjian yang baru untuk kamu.
Dulunya kita seteru Allah. Dulunya kita bukan bangsa pilihan yang harusnya kita binasa. Tetapi melalui darah yang mahal, kita menjadi royals. Kita menjadi warga kerajaan Allah. Dan kita masuk di dalam rancangannya yang ajaib. Kemanapun kita melangkah, penyertaan Tuhan sempurna. Melalui badai, melalui lembah, melalui apapun, Dia beserta dengan kita. Karena darahnya dicurahkan untuk kita semua. Bukankah cawan yang kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukurmu bagi Tuhan. Kami mengucap syukur padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih rancangan-Mu sempurna bagi kami. Kasih-Mu nyata, penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Ucap syukur Tuhan. Yes. Sama-sama nyatakan. Amin. Umat tebusan Tuhan nyatakan. Kami menjalani hidup kami bukan karena kami kuat. Kami menjalani kehidupan kami bukan karena kami hebat, tetapi kami percaya Allah yang kuat dan Allah yang hebat beserta kehidupan kami, menjaga setiap langkah kami, memelihara kehidupan kami. Kami tidak takut bahaya karena Engkau membela kehidupan kami, melindungi kami, memelihara kehidupan kami. Melewati laut kami tidak akan tenggelam, melewati api kami tidak akan dihanguskan. Bukan dengan kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi kami percaya karena Engkau beserta dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Teguhkan setiap langkah kami, biar iman kami bertumbuh. Kami hidup dalam pengenalan akan Engkau.
Dan kami hidup dalam intimasi bersama Engkau Tuhan. Kami hidup dalam ketaatan, bukan karena kami mendambakan berkat. Karena kami hidup dalam ketaatan, karena kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur atas segalanya. Berkati Ko Ivan Tuhan, berkati hidupnya kemanapun Ko Ivan pergi. Hikmat-Mu nyata dalam kehidupannya, Injil-Mu diberitakan melalui kehidupannya. Banyak jiwa dipulihkan, banyak jiwa diberkati melalui kehidupannya. Apapun yang dia kerjakan, Tuhan berkati. Keluarganya, usahanya, Tuhan yang berkati dan sertai. Terima kasih Royal, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Engkau milik kepunyaan Allah. Engkau ditebus dengan darah yang mahal. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Karena Allah beserta dengan engkau. Dia yang berjanji, Dia Allah Immanuel beserta dengan engkau sampai akhir hidupmu. Dia Allah yang menggendong engkau sampai masa putih rambutmu. Dia Allah yang menopang kehidupanmu. Kemanapun kau pergi, Kristus diberitakan. Kemanapun kau melangkah, karya Tuhan dinyatakan melalui kehidupanmu. Dibuat berhasil setiap pekerjaan tanganmu. Kemanapun kau melangkah, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Dan setiap orang akan memegang jubahmu dan berkata, aku akan menyembah kepada Allah yang kau sembah. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. God bless you all.